Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Guru penggerak, kita kan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan serta karunia pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi semua nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam rangka yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu teman kita selaku guru penggerak Bapak Peri Fadli SPD. Dan tak lupa pula selamat berangkat salam tak jemu-jemunya malah sama-sama kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga pengikutnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Rengas Bapak Kasyono, yang saya hormati Bapak Peri Fadli selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang mewakili sekolah kita SD Negeri Rengas, dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat seperjuangan para guru SD Negeri Rengas. Baiklah, di sini dengan tidak memperpanjang waktu, saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara yaitu pelaksanaan diseminasi kegiatan budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan kita laksanakan sebagai nanti narasumbernya yaitu sebagai motivatornya atau pelaksana itu Bapak Peri Fadli. Nanti akan kita laksanakan untuk kedepannya, untuk selanjutnya sebagai acara pembuka yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Kasyono SPD SD untuk memberikan arahan. Baiklah, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita masih banyak diberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mesti yang kita rencanakan. Dan selanjutnya selawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Jadi yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan terusus kepada yang kami hormati yaitu Bapak Peri Fadli yang sampai saat ini yaitu sedang melaksanakan yaitu rangkaian kegiatan daripada CGP yaitu angkatan ke-11. Ya, jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali karena di sekolah ini sekarang baru satu yang mengikuti program CGP. Jadi kami berharap mudah-mudahan kiranya dapat berjalan dengan lancar dan kemudian setelah menjadi guru penggerak nanti
dapatlah kiranya apa yang diperoleh dari kegiatan ini, ya dari awal hingga akhir, ya dapatlah nantinya ditularkan kepada rekan-rekan yang bekerja di sini, agar akhirnya nanti dapatlah sekolah kita ini ya sekolah yang lebih maju. Jadi dari saya sebagai kepala sekolah, saya kira tidak perlu panjang lebar lagi, mungkin ada nanti Pak Peri untuk menyampaikan hal-hal pokok atau yang penting yang untuk sampaikan kepada kita semua. Jadi kurang lebih ya kami mohon maaf dan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Kasyono yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang alhamdulillah arahan tersebut menjadi motivasi untuk kita-kita yang belum ikut CGP untuk lebih bersemangat ke depannya. Selanjutnya yaitu pemaparan atau kegiatan inti kita pemaparan yang mengenai diseminasi yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Fadli sebagai CGP atau pelaksana CGP kegiatan ini. Kepada Bapak Ferry Fadli, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat bertatap muka dalam hal diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri Rengas, Kabupaten Aceh Tamiang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang barangkali sudah meluangkan waktunya ya. Ini sebenarnya ini jam istirahat kita, tapi Bapak Ibu semuanya berkenan untuk meluangkan waktunya untuk sama-sama kita mendiseminasikan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di sini saya akan memaparkan 1 jam ke depan, ya, 1 jam ke depan terkait budaya positif. Mungkin secara ingatan atau secara pengetahuan kita budaya positif Bapak Ibu udah mengerti. Tetapi apa saja yang di dalamnya, apa saja konsep-konsep yang ada di dalamnya, nanti di sini kita akan sama pelajari ya. Mungkin ini adalah pelajaran modul 1.4 yang sudah kami pelajari, yang alhamdulillah budaya positif ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan di sekolah kita ya. Yang tadinya saya itu kalau dibilang sangat-sangat jauh dari kata sempurna ketika kita mengajar di kelas, bagaimana kita menangani kasus-kasus anak di lapangan, itu sangat jauh sekali. Setelah kita mempelajari ini sangat layak saya beritahukan ke teman-teman, saya lakukan pengimbasan yang nantinya bisa kita terapkan sama-sama di kelas. Baik, inilah judulnya budaya positif. Next. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kira-kira ada yang paham maksud dari penjelasan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa dipahami? Loh, ini rupanya tujuan pendidikan. Selama ini kita menyadari bahwasannya pendidikan itu hanya yang di dalamnya ada proses mengajar, memintarkan anak. Ya kan? Jadi seolah-olah kita mengajar hanya mentransfer ilmu. Selama ini saya menganggapkan seperti itu. Apakah Bapak Ibu di sini juga menganggap seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu adalah menuntun. Ini fokus kepada di sini. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak yang ke sekolah sama kita, yang sekolah yang begitu diantar kelas 1 itu, jangan kita menganggap anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Dia datang itu sudah ada
minatnya, sudah ada bakatnya, bahkan pengetahuannya sudah ada. Kita hanya menuntun dia mau yang kemana. Kita arahkan dia mau kemana. Kita arahkan bakat yang mana. Sesuai apa? Ini tadi. Kita tidak dituntut memperbaiki, menuntut dia harus pintar. Ini dia. Kita harus menuntut ini. Memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi, nggak repot kan sebenarnya kita jadi guru. Karena pada dasarnya anak-anak ini, anak-anak yang belum sekolah ini, istilahnya dari TK ke SD, itu pada dasarnya bukan seperti kertas kosong. Tetapi mereka sudah ada goresan-goresan. Kitalah yang menebalkannya. Jadi mulai dari anak yang mungkin kita dia ada kurang gitu ya. Mungkin ini ada kecerdasan yang lebih kemana gitu, yang super aktif. Kitalah yang menuntun dia mau kemana. Itulah maksud dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kekuatan kodrat anak. Kekuatan kodrat anak itu apa? Yaitu anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu apa? Kecerdasan itu juga termasuk kodrat alam. Kemudian lingkungannya itu juga termasuk kodrat alam. Jadi kita nggak harus memaksa anak itu harus maunya kita. Kita lihat. Kita lihat dia kodrat alamnya bagaimana. Kesiapan dia, semangat dia itu bahagian dari kodrat alam. Lingkungannya itu juga bagian kodrat. Cara mengajar anak yang di gunung, kita di bawah kaki gunung dengan anak yang di pantai, itu jelas berbeda. Kodrat zaman bagaimana? Pembelajaran yang dulu dengan sekarang tentunya berbeda. Zaman sekarang anak-anak harus dihadapi dengan IT. Bagaimana kita menuntun mereka nanti supaya terarah dalam menguasai IT. Main HP misalkan dia kan, anak sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, pegangannya adalah handphone. Kita sebagai guru adalah menuntun. Begitu ya ibu-ibu ya. Lanjut, next. Ya, budaya positif. Mari kita baca sama-sama ya. Budaya positif ini nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita sudah memiliki budaya positif? Ayo kawan-kawan semua, apakah sekolah kita ini sudah memiliki budaya positif? Sudah ya? Tanpa kita sadari, oh begitu rupanya budaya positif. Gitu ya? Alhamdulillah sudah, pelan-pelan sudah kita jalani. Oke. Nah, dalam modul ini ada 6 konsep yang akan nanti saya jabarkan di sini. Ya, konsep utama dalam budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, bagaimana nanti perubahan paradigma belajar? Nah, bagaimana dia di sini? Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, ini kita nanti akan kita tahu. Selama ini kita menganggap disiplin itu seperti apa, di sini nanti kita tahu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. Nah, nanti di sini di materi ini Bapak Ibu akan mengetahui kita ini posisi di mana. Ada 5 kalau tidak salah. Ada 5 posisi kontrol guru. Dalam kita menghadapi kasus-kasus anak, kita di posisi yang mana? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Saya lihat ada beberapa di kelas kita sudah menerapkan, sudah menempel keyakinan kelas. Bagus, luar biasa. Ternyata dia sudah mendapat ilmu duluan ya daripada kita. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nanti kita akan koreksi sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Apa maksudnya segitiga restitusi itu? Nanti juga kita akan bedah di sini. Baik. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Ya, kita nih, Pak Kasiono, kita harus menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Ya, tujuannya apa? Agar siswa kita nantinya di dalam pembelajaran nyaman, dia mampu untuk berpikir dan dia bisa bebas untuk bertindak dan dia bisa bebas untuk menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Bagaimana mungkin anak-anak kita itu bisa menerapkan budaya positif sementara sekolahnya tidak mampu menyediakan lingkungan yang positif? Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga tetap kepada anak-anak kita agar dia bisa bebas ya, agar dia bisa bebas berpikir,
bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, kita menerapkan disiplin kepada anak, ternyata ada kaitan erat ya terhadap kontrol guru. Kita ini posisi di mana? Dalam hal kita mengontrol, mengawasi anak-anak, kita dalam posisi seperti apa? Nanti saya jelaskan di sini. Kemudian perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini menurut teori kontrol, ilusi kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, pada kenyataannya semua ada ini. Makanya William Glasser menemukan teori baru terkait ini perubahan paradigma belajar. Lanjut, next. Nah, sekarang masuk kepada disiplin positif. Saya mau tanya satu-satu nih sama kawan-kawan ya. Selama ini Bu Ndari mengetahui pengertian disiplin itu seperti apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Oke. Bu Ndari mengartikan mendefinisikan disiplin itu sebagai tepat waktu gitu Bu ya. Ada yang lain Pak Aryadi? Jalan terus. Arti disiplin itu memposisikan diri mentaati aturan yang telah disepakati. Iya. Bu Yuli. Menurut saya disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu berdasarkan tempatnya. Contohnya kalau anak-anak hadir pukul 7 pagi, maka tepat datangnya jam 7 pagi. Kalau menurut saya juga disiplin itu juga harus tepat waktu. Diterima saya kasihan loh kayak ini jawaban mantap. Ya, sebenarnya pertanyaannya itu semua mengarah kepada peraturan ya. Iya, apalagi yang urusan dengan waktu. Kita anggap disiplin itu berkaitan dengan waktu. Habis itu mentaati aturan. Bagus betul ya Bu ya. Oke, tadi udah bagus sekali ya pendapat dari kawan-kawan mengenai pengertian dari disiplin. Kita buka ini disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian dalam budaya kita, kata disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Paham maksudnya? Paham? Selama ini dia. Ini kita gariskan ya. Secara umum dari pola pikir kita, orang menghubungkan kata disiplin ini dengan sesuatu yang tidak nyaman. Betul nggak? Pasti. Kita selama ini menganggap Pinjer itu untuk membuat guru disiplin. Terbenak di pikiran kita, itu menjadi sesuatu ketidaknyamanan. Betul kan? Betul. Ternyata nanti dari pelajaran ini, dari pelajaran budaya positif ini, insya Allah dari kitanya awalnya kita menganggap disiplin itu hal yang menakutkan, hal yang membuat tidak nyaman. Hari ini kita menjadi nyaman karena kita ubah semua itu pola pikirnya menjadi hal-hal yang positif. Ya, sampai di sini bisa dimengerti. Oh, udah mengerti, alhamdulillah. Lanjut, next. Ya, disiplin sebenarnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ya. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Di sini tergambar, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, meningkatkan kesadaran diri, bukan untuk memerintahkan orang lain. Jadi kita menerapkan disiplin hanya untuk diri sendiri. Itu khusus kita. Kalau anak-anak bagaimana? Tentunya anak-anak dia yang menentukan disiplin apa yang harus diterapkan itu untuk dirinya sendiri. Makanya dalam menerapkan disiplin itu bukan kita, bukan maunya kita, maunya mereka bagaimana. Kita buat kesepakatan tentunya. Jadi selama ini kita kalau menganggap disiplin itu atas perintah orang kepada kita merasa tidak nyaman tentunya. Tapi kalau kita menganggap bahwasannya disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah, tanpa paksaan dari orang lain. Jadi selama ini itu harus kita rubah. Yang kita anggap disiplin itu adalah perintah dari kepala sekolah. Yang kita anggap selama ini disiplin itu adalah perintah dari pemerintah daerah. Supaya gini,
Jadi kalau udah perintah, kita menganggap itu adalah perintah mereka, sesuatu yang tidak nyaman. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita mau datang ke sekolah, memang dia atas panggilan diri untuk datang cepat, insya Allah kita tidak ada berhusnuzon sama siapapun. Begitu ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau begitu, nilai-nilai pelajar Pancasila masih ingat? Apa aja? Pelajar Pancasila. Pelan kali, Bu. Siapa yang bisa menyanyikan, Bu? Umi bisa? Ayo, bisa. Belajar. Ya, oke, sudah. Harus ingat, Bu, ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dari telah mengingatkan kepada kita semua terkait profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian tadi paradigma sudah, disiplin positif sudah, sekarang masuk kebutuhan dasar manusia. Yo, ini kaitannya dengan anak-anak ya. Tadi saya buat pengertian konsep tentang disiplin tadi, hubungannya dengan guru, tapi itu supaya kita ini ya, untuk bisa memahami sebenarnya. Nah, sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Ya, pada kenyataan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang itu berbeda. Ya, jadi intinya kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Aryadi tentunya berbeda. Kebutuhan saya dengan Umi Suherni juga berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan. Ya, kita sebagai contoh nanti anak aja ya. Yang pertama kebutuhan survival. Kebutuhan survival ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya biasanya kok untuk bertahan hidup itu seperti apa? Misalkan makan, ya, minum, kemudian rasa aman, ya, rasa aman dia tinggal di mana itu harus terpenuhi. Ini survival. Yang kedua adalah kebutuhan cinta kasih, rasa diterima, ya, rasa diterima. Nanti kita ini sebenarnya kaitannya apa sih? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Kemudian yang keempat kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kalau untuk anak-anak ini kita harus ketahui dulu ini. Yang pertama nih, apakah yang pertama ini sudah terpenuhi? Otomatis kalau yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak terpenuhi, akan terjadi kasus-kasus tertentu di sekolah. Maka dari itu, kita sebagai guru harus tahu, sudahkah kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi oleh anak-anak? Harus kita tahu, sebagai guru kelas, sebagai guru bidang studi, semua harus kita tahu kebutuhan ini. Coba kalau tanpa kita sadari, anak itu kenapa dia lesu, kenapa dia mencuri, ternyata ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Ada yang dia rasanya ngantuk. Selama ini kita mau pukul rata kan semua kan, yang ini, yang itu, yang ini. Kalau udah itu pokoknya harus maunya kita. Jangan ribut. Diam. Kerjakan. Otoriter kita kan. Tanpa kita selidiki dulu ini. Kebutuhan untuk bertahan hidupnya kita lihat. Kemudian anaknya tadi tuh ternyata dia memang butuh perhatian kasih sayang. Kemudian dia ada yang merasa tidak senang. Kemudian ada anak yang menunjukkan kepintarannya. Terkadang kita muak, bosen. Kasih kau-kau aja gitu ya. Bahasa Medannya ini cobalah. Kasih kau-kau aja yang gitu. Muak gitu. Ada rasa jenuh kan kadang-kadang kan. Padahal itu adalah kebutuhan tanpa kita sadari. Kemudian kita membatasi dia untuk berpendapat. Pak, inilah Pak. Pak, ini ya Pak, gini-gini. Alah nyinyir kali pun ini. Capek Ibu. Kita ada juga ya Bu ya. Ternyata kebutuhan ini tidak terpenuhi. Nah, kelima kebutuhan ini harus kita perhatikan di dalam pembelajaran di kelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya yang tentang ini? Udah paham? Bintang itu penguasaan itu penjelasan kan kurang apa? Ya itu cuma simbol aja Pak. Supaya enak. Nah, ini apa nih balon ya? Identik balon itu kan untuk yang senang-senang gitu aja. Ini love, ini cinta. Kasih. Kupu-kupu ini kebebasan, bukan kupu-kupu anak itu kupu-kupu. Enggak, kupu-kupu itu kan identik dia terbang bebas. Artinya apa? Ternyata kebebasan ini adalah kebutuhan. Mereka ingin berpendapat, mengusulkan ide-ide. Biasanya ada anak-anak kelas 6, Pak, kita gini aja lah Pak, itu harus kita dengar. Kalau enggak itu, kalau kita acuh, kita abaikan, tengok, pasti akan
akan timbul tercipta budaya tidak positif nantinya. Berarti memberikan kebebasan untuk anak. Bukan berarti supaya dia bebas kalian merdeka, bukan. Nah, tapi artinya kita posisi guru, ingat yang pertama tadi sebagai penuntun. Dia mau bebas, Pak. Kalau bisa gini apa Pak? Kita mengajarnya belajar di sini Pak. Dengari dia pendapat dia. Mungkin memang di dalam itu jenuh, panas, sumuk. Kita dengar dia. Ada yang nyelendot tuh, ada anak kelas 1 tuh. Pantang itu nangis. Pak, bukunya tuh, ininya nggak ada Pak. Sampulnya ini Pak. Ada aja tuh anak kelas 1 tuh kan. Ternyata ini dia. Ada yang mau mencuri, misalkan dia suka pagi tuh mencuri makan kawannya. Bukan serta-merta terus kita kasusin terus kita lihat, oh ternyata dia butuh, dia lapar. Ini tidak terpenuhi dia. Jadi, gimana Pak? Tukang ngompas. Tidak terpenuhi dia. Itu biasanya ada anak-anak yang ngutang kan? Ngutang kawannya untuk jajan. Ini kebutuhan ini tidak terpenuhi. Oke, tapi di sini sudah tergambar ya. Nanti ada lagi. Next. Oke, nih ada kasus nih. Kita baca kasusnya ya. Oke. Ibu Irma, guru kelas 6 di SD Negeri Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Randi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Randi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Randi melakukan hal itu? Kasusnya dulu kita garis besari. Kasusnya apa? Randi ngapain? Minta bontot. Secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi, jika Anda seperti Ibu Irma, apa yang harus ibu-ibu, bapak ibu lakukan? Ibu Nari. Nah, tengok waktunya, saya. Tengok waktunya. Kok menurut saya, si Randi tadi kan membawa bekal. Karena si Irma ya, meminta. Itu menurut saya, nak tolong nak, diberilah dia sedikit nak, berbagi dengan rekan yang lain. Saya gitu, menurut saya. Oke. Irma itu ibunya ya? Kok Irma siapa? Anak yang perempuan siapa? Siapa anak yang perempuan itu? Ini? Iya. Ini Irma? Siapa? Randi kan yang bawa bekal. Ya. Satu lagi siapa ini namanya? Bu Irma itu gurunya. Bu Irma betul. Berarti gini, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, berarti ini tanya Bu Nari ya, apa yang akan Bu Nari lakukan? Betul, dia memerintahkan si perempuan ini memberikan makanan untuk si Randi. Betul nggak? Betul, karena Bu Nari menyadari bahwasanya Randi ini tidak terpenuhi kebutuhan survival. Ya. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Randi melakukan hal itu tadi? Merasa tidak terpenuhi dia. Itulah dia, kita harus perhatikan, jangan menghukum Randi. Padahal Randi lah lapar. Itulah budaya positif. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Randi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Randi. Yang pertama, 1, Randi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini adalah tidak terpenuhi kebutuhan survivalnya, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, teman Randi jadi perhatikan Randi. Gara-gara Randi mencuri, temannya memperhatikan. Nah, ini wujud dari kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan, merasa sok hebat. Berarti apa? Kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, Randi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, tidak ada kebebasan. Yang ini yang kelima, Randi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia ternyata memilih itu tergambar kebutuhan kesenangan. Dah tergambar ya? Oke, next. Lanjut, konsep budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Boleh tanya sama Bu Fitri, menurut Bu Fitri motivasi itu apa, Bu? Motivasi itu dorongan, dukungan yang mempengaruhi gitu ya. Nah, ini ya. Ternyata ini ada tiga teori
motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Dari luar, Tergambar. Berarti bukan dari keikhlasan, kan dari luar. Ah. Nah, berarti ada unsur keterpaksaan. Iya, ini motivasi eksternal. Kira-kira ini bagus nggak? No. Nah ya, jadi ini hanya teori saja. Yang pertama adalah kita menganggap orang mau berubah itu untuk menghindari orang melakukan mentaati kedisiplinan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau dia berpikiran seperti itu, itulah namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya mau disiplin supaya saya dapat imbalan, dapat pujian dari ibu guru kelas, wali kelas. Saya harus rajin belajar lah supaya dapat juara. Kalau itu yang kita tanamkan kepada anak-anak, ya kan? Itu namanya kita beri dukungan dia secara eksternal, motivasi eksternal. Ini sama ini eksternal. Ini menghindari dari hukuman, dia mentaati disiplin supaya menghindari hukuman, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian dia mengerjakan sesuatu, dia mau disiplin, dia mau datang tepat waktu supaya dapat imbalan, dapat pujian. Misalnya saya datang ke sekolah ini supaya dapat pujian Pak Kasiono supaya jadi wakil kepala sekolah misalkan. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia itu memerintahkan diri sendiri seperti yang saya bilang pengertian disiplin yang pertama tadi, ya. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya tidak melakukannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Kalau saya telak-telak terus, saya menjadi orang seperti apa? Paham maksudnya di sini? Ketiga ini, dari ini, mana yang bagus? Motivasi mana? Internal? Inilah yang harus kita miliki, yang harus kita terapkan di kelas kita. Di sekolah kita ini dia, motivasi internal. Nah, jadi kita tanamkan ini. Berarti kita tanamkan anak-anak supaya sadar ya akan apa yang harus kita lakukan, dan kalau saya meninggalkan akan jadi apa saya? Apa efeknya untuk diri sendiri? Paham sampai di sini tergambar ya? Banggar. Nah, ini dah. Berkaitan dengan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Perhatikan. Anak kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaannya, Ana menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ana yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ana menertawakan Ana yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ana untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih pada Pak Aryadi telah mewakili membacakan kasus di kelas. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap anak? Tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa? Karena Pak Guru itu ada unsur bullying malahan, Pak. Membiarkan terjadinya bullying di dalam kelas. Mana kalimat yang menunjukkan, mana kalimat yang menampakkan bahwasannya Pak Seno itu menciptakan suasana yang gaduh sehingga terjadi pembulian? Mana dia kalimatnya? Bapak boleh berdiri, Pak. Membiarkan teman-teman Ana menertawakan Ana yang tergagap dan malu dan luar biasa. Iya, membiarkan. Ya, membiarkan ya. Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ana adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, Bu Dari, hukuman. Oke, kalau hukuman, mengapa? Apa alasannya?
Karena tadi di situ Pak Seno malah menunjuk anak untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya. Itu kan berarti dia dihukum karena kegagapan dia tadi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mundari. Oke, next. Ya, kita sekilas aja ya, sekilas aja. Ini dia, hukuman dan konsekuensi. Supaya kita bisa membedakan, ini adalah tabel mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Ya, nah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dah tergambar ya. Kemudian murid itu tidak nyaman. Kemudian murid itu tidak nyaman dalam jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ini hati-hati nih poin ini. Kemudian anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Udah tergambar ya, intinya tergambar ya. Kemudian konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Berarti agak ringan daripada hukuman ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jatuh jangka pendek, yang sedangkan hukuman tadi jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi ini korban tadi nggak harus mendapatkan keadilan, bahkan korban itu udah dia mungkin perasaan sakit hati ya udah diabaikan saja. Ini mungkin dalam kasus yang tingkat sedang. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Ini berarti tingkatan tengah. Namun demikian ini juga harus kita hindari. Hukuman dan konsekuensi ini harus kita hindari. Sepakat ya? Nanti kalau saya kembali kedua ini lapor, Bapak teledor. Benar aja nggak apa-apa. Bapak teledor tidak sesuai dengan ucapan. Ayo kita rubah. Karena memang kalau udah hukuman, anak-anak bukan makin disiplin. Karena kita menciptakan anak-anak itu disiplin supaya takut hukuman, supaya nggak kena hukuman, gitu ya. Kemudian, ya ini yang harus kita terapkan, restitusi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian murid tidak mendapatkan murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini nanti ada videonya bagaimana itu restitusi, ya. Oke, jadi kalau kita sebagai guru balik Bu, kalau kita sebagai guru sekali lagi saya ingatkan kita harus menerapkan yang bagaimana nanti untuk yang ke depan? Restitusi. Yang ini kita coba pelan-pelan kita hindari. Walaupun nggak secara instan ya, tapi saya ini hanya memberikan tahu bahwasanya ini sama ini tolong kita hindari. Oke. Mari kita berlatih ya. Mari kita berlatih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman apa konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba tulis. Nanti kita ada jawabannya. Dah, gak usah tulis soalnya, langsung aja nih hukuman. Hukuman konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, misalkan. Hukuman. Tulis biar tahu. Kasih tahu itu tukang nulisnya. Kemudian yang keempat ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman? Hah? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki. Belum siap ceritanya. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, restitusi, konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Udah tahu jawabannya? Kita buka, next. Ya, itu dia. Belum ada. Betul semua? Pinter, alhamdulillah. Jadi hal-hal yang demikian jangan kita lakukan, ternyata itu ini. Oke, baru masuk restitusi posisi kontrol guru. Yang kelima, konsep yang kelima yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nah, dalam menangani kasus-kasus anak di kelas, kita posisinya sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ya? Yang penting anak itu ngaku dia salah. Apakah kita posisinya sebagai teman, kemudian apakah kita sebagai pemantau saja, atau sebagai manajer? Kalau kita mau lihat kasusnya, boleh diklik ini,
Atau kita menonton kasusnya? Kalau posisi kontrol itu, ingat tadi ada berapa posisi kontrol tadi, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya guru itu, ciri-ciri guru penghukum itu adalah guru itu menghardik, kemudian menyakiti, menyindir. Itu ciri-cirinya. Kemudian perkataannya biasanya seperti apa nih? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Itu biasanya. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya anak itu bukan makin takut. Kadang-kadang terjadi perlawanan, memberontak. Bisa dia nanti menyalahkan orang lain. Biasanya anak cepat nyalakan kan? Itu Bu, gitu kan? Banyak ini tuduh-tuduhan terakhir. Bukan makin selesai masalahnya kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Kemudian anak-anak cenderung bohong. Kemudian balik Bu. Pembuat merasa bersalah. Posisi guru pembuat merasa bersalah. Biasanya guru itu identik berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini nak, maka kamu jangan gitu. Seharusnya kamu harus berbuat ini, yang kamu lakukan begitu. Itu kita menekankan bahwasannya anak itu bersalah. Kemudian, ibu kecewa nak, seharusnya kamu harus berbuat yang kayak gini, yang seperti ini. Nah, kalimat-kalimat itu identik ciri-ciri guru sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat anak itu biar merasa bersalah ternyata itu juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan nih. Guru berkata biasa gini, kamu sudah tahu. Ibu lelah loh, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi anak itu kan merasa bersalah terus lah. Ibu apa ini? Ibu sedih loh, nah ibu sakit kali hati ibu. Ah, itu juga bagian dari pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi guru. Ini juga hasilnya anak-anak identik menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian posisi guru yang teman. Kalau yang dua ini identitas gagal. Kalau kita dua ini kita gagal dalam menangani suatu kasus. Nih. Nah, kalau yang ketiga ini dua ini identitas berhasil, tetapi juga ada minusnya. Kalau yang itu baru sukses, berhasil. Ini identitas berhasil untuk kontrol dari luar, motivasi dari luar juga ujung-ujungnya. Kemudian yang ini tadi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya begini, ayolah lakukan demi ibu, tolonglah nak, kamu harus berbuat baik lah, kamu nggak mandang ibu. Kan anak-anak itu kan merasa dekat gitu kan, cobalah kalau kamu lakukan itu nanti ibu kena marah pas sekolah, kamu kan udah dekat sama ibu. Biasanya kalau kita udah merasa, anak itu sama guru udah merasa sok dekat, anak itu melunjak dia. Ketika kita ada marah sedikit, dia merasa juga, ibu gitu aja marah sama kami, kan gitu kan, biasanya anak SMA nih. Kayak siapa nih? Ada anak kita yang merasa dibela kali, dianggap kayak teman, gitu dia terpojok. Dia juga tidak memberikan solusi. Akhirnya anak-anak itu ketergantungan. Kemudian pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Itu aja dia. Nggak ada solusi, menghitung, mengukur, nggak ada apa. Kemudian guru berkata, apa peraturannya nak? Kamu kok terlambat? Apa peraturannya? Gitu-gitu aja. Kemudian menyesuaikan diri, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya tidak terkontrol karena ya cuma modal dipantau saja. Kalau tidak terpantau ya lewat. Kemudian manajer, ini adalah posisi yang dianggap sukses. Yang pertama, ketika anak-anak berkasus, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pernyataan ini apakah penghukum, teman atau apa? Kita lihat ya. Ini ciri-cirinya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, teman, pemantau, apa? Yang tadi posisi kontrol. Cepat sedikit, tulis saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama juga ya, pembuat merasa bersalah ya. Oke, ayo lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang ketiga apa? Yang ketiga balik. Yang ketiga apa? Oh ini, yang keempat ini. Nah, coba ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker ini pemantau ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Pemantau. Pembuat merasa bersalah. Miskonsepsi ini apa? Oke, buka. Next. Buka, next. Apa jawabannya? Alah.
Kamu selalu yang paling terakhir. Ini manajer, pemantau, teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Oke. Dah, next. Siapa mau bacakan kasusnya? Coba, next. Ibu Nari, nampak? Lanjut, nextnya gimana? Balik. Ya, supaya kita tahu manajer itu sepertinya harus dibaca nih ibu-ibu. Pak, siapa baca Yuli? Dari. Biar nampak sini, enggak merah aja. Biar nampak. Ya. Tes. Mana? Jadi kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem mudah lepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dia tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa ya, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa berkancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali, terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersama gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Ya. Berdasarkan kasus yang dibacakan Ibu Sundari tadi, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Manajer. Alasannya? Di situ nampak jelas ya. Ternyata tidak ada hukuman di situ ya. Di situ Ibu manajer melakukan restitusi ternyata ya. Tidak ada hukuman, tidak ada pemberikan konsekuensi ya. Next. Ya, posisi kontrol guru yang dilakukan tadi dalam kasus tersebut adalah posisi kontrol manajer. Ibu Suti bertanya, kemudian murid mencari solusi pemecahan masalah. Nah, kemudian ini yang ke-6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini yang udah kita coba ya, ini kita buktikan ya, Bu Rika. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Paham sampai di sini ya? Oke. Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Ya? Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya? Dah. Maksudnya apa ini? Yang di bawah ini. Orang lebih nyaman menjalankan ini daripada ketimbang menjalankan peraturan. Karena apa? Yang tergambar kalau namanya peraturan pasti ada sanksi. Jadi orang itu berbuat itu bukan karena motivasi intrinsik, internal, tapi berbuat itu dengan motivasi eksternal karena ini peraturan. Tapi kalau kita ciptakan namanya keyakinan ini, maka orang berbuat itu dengan faktor ini dari dalam intrinsik. Next, ini kita bedakan mana peraturan, mana keyakinan. Ya, kita bedakan mana peraturan, mana keyakinan. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Biar aja ya. Lebih apa?
dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dilarang main HP, dilarang ribut, dilarang keluar kelas, dilarang telat. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau jangan membuang sampah sembarangan. Bu Rika, keyakinan kelas yang Bu Rika buat masih ingat? Gini aja. Gini, ada kalimat ini gini. Ada kalimat di antara ini. Misalnya jangan membuang sampah. Datang. Terus ada lain itu? Dilarang, tidak boleh, tidak ada. Jangan membuang sampah. Nggak ada. Oke. Dah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran. Ini adalah keyakinan kelas. Tapi ini terlalu sederhana ya, terlalu sederhana. Dah, maksudnya bagaimana? Coba Bu Fitri biar paham. Bu Fitri pakai helm, kalau pergi dalam berkendara, Bu Fitri pakai helm itu tujuannya apa? Apa yang tergambar? Kenapa harus Bu Fitri pakai helm? Kasih mic-nya. Menurut saya agar terhindar dari itu Pak bahaya, menjaga, melindungi kepala, keselamatan. Betul, bagus. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Karena apa? Dia berasumsi, dia beranggapan dia pakai helm itu demi keselamatan. Ya. Kadang-kadang orang pakai helm itu untuk menghindari razia. Ya, menghindari razia. Kalau menghindari razia, ini. Kemudian, kalau dia memikirkan keselamatan, inilah yang harus kita terapkan daripada ini. Jadi, perbedaannya apa? Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini identik, tegas dia. Nggak ada bantahan dia. Tapi kalau ini bersifat bebas. Tapi terkontrol ya, bersifat bebas. Dan ini sesuai kesepakatan anak-anak. Ini dibuat sesuai kesepakatan anak-anak. Sementara ini, dia identik buatan kita. Kita yang buat, anak-anak cukup patuhin aja. Kemudian ini ada konsekuensi dan hukuman. Nih. Jangan buang sampah. Makanya dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kalimat-kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh, jangan ada dimasukkan dalam keyakinan kelas. Jadi, untuk ke depan Bapak Ibu di kelasnya, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan anak-anak. Anak-anak, apa yang harus kita buat? Keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Disiplin. Misalnya, datang tepat waktu. Ini sebenarnya bisa lari ke sini juga. Datang tepat waktu. Jangan dilarang terlambat. Ya udah, anak memikir negatifnya saja gitu. Kalaupun dia terlambat, pasti dia kena hukuman. Tapi kalau ini kita bangun budaya positif ini dengan kalimat ke nilai-nilai kebajikan, insya Allah anak akan terpacu dia bagaimana menerapkan budaya positif. Sampai sini paham maksudnya Pak? Ya. Paham kan? Bagaimana kita bangun kalimat-kalimat yang anak itu tahu bahwasannya budaya yang kita terapkan ini akan bermanfaat untuk dirinya. Dia hanya melakukan karena ada faktor intrinsik dari dalam. Bukan dia takut dihukum sama gurunya dia berbuat ini. Oke? Paham sampai sini ya? Next. Nah, ini dia cara membuat keyakinan kelas, Bu Rika. Nanti kalau kiranya harus direvisi, kita revisi ya Bu. Yang sudah ada buat ini ada beberapa yang sudah buat. Kalaupun nanti harus direvisi Pak, boleh. Yang pertama pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau ada bacaan tata tertib peraturan kelas 5 itu tolong dicopot. Kita ganti dengan kalimat keyakinan kelas supaya lebih bahasanya lebih kayak ada persaudaraan gitu. Akrab itu, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa penguatan universal, penguatan. Kalau bilang maksudnya universal ada tadi penjelasannya di awal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya kalimat positif. Jangan ada kalimat dilarang di situ, tidak boleh, nggak ada di situ ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan banyak kali, Bu. Jangan sampai 20, sedikit aja. Kadang-kadang satu kalimat, misalnya tanggung jawab, itu udah semua. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, sesuaikan dengan
lingkungan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu yang bukan yang buat kepala sekolah. Kepala sekolah nyetak di percetakan, nah sebarkan ke kelas masing-masing. Bukan. Tetapi kita libatkan semua warga di dalam kelas kita itu untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curhat atau kegiatan ini. Ayo duduk. Apa? Nah, dikasih kertas-kertas. Maunya apa anak-anak gitu kan? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau suatu waktu nanti keyakinan ini kurang cocok nak, kita ganti, boleh. Next. Dah, baru yang terakhir, segitiga restitusi. Apa nih maksudnya? Segitiga restitusi, apa maksudnya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah proses menangani kasus. Bagaimana menanganinya? Ada 3 restitusi. Ada 3 langkah yang harus kita buat. Coba nanti kita praktekkan. Bisa apa enggak berhasil itu 3. Jangan arogan. Ya, kayak kemarin, sholat duha kita tarik. Itu arogan. Iya. Nah, jangan dikerjakan lagi ya, Bundari ya. Iya, boleh. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, jadi dia tidak merasa terpojok, gitu kan? Dia tidak merasa terbuli, dia merasa terbela dan terarahkan. Kemudian, ya. Kemudian, nah dengan kita buat restitusi, segitiga restitusi, anak kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dah. Melalui kegiatan restitusi ini, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, kemudian serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jadi dari kegiatan restitusi ini tidak ada paksaan, tapi kita tawarkan kepada yang membuat kesalahan. Oke. Next. Ya, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu kita tangani kasus anak-anak itu, yang pertama kita stabilkan identitas. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kemudian terakhir menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini yang pertama ini tadi ya, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah kok nak buat kesalahan, ya. Jadi kita stabilkan dulu emosi dia. Kita tanya nih, kita panggil anaknya. Apa kabar nak? Sehat pak? Oke. Kamu tahu tujuan bapak panggil kemari? Tahu pak. Saya terlambat pak. Oke. Bukan kamu aja kok yang terlambat. Yang lain-lain pun pernah terlambat. Bapak pun pernah terlambat. Kan gitu. Kita stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu aja nak. Manusia itu tempatnya hilap. Kita buat pertanyaan kayak gitu dulu. Kita buat pencerahan. Jangan langsung to the point. Bam. Jangan langsung memojokkan. Ya. Tolong ya Bu Pit. Kita semua pernah terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru yang kedua, jangan begitu masuk. Kamu ya panggil di ruang pusaka. Kita panggil di ruangan khusus supaya tidak anak-anak penasaran. Kita panggil ruang khusus, ruang BK misalnya kalau di SMP ya. Kita masuk, kita tanya ini pertama ini dulu ya. Yang kedua baru ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu? Iya pak, karena saya terlambat pak, karena tadi malam adik begini pak. Nanti kita lihat videonya si Cinta. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, ada ini menanyakan keyakinan. Kita ingatkan kembali nilai-nilai apa yang udah kita sepakati nak. Disiplin pak, tanggung jawab pak. Nah, kalau gitu kamu nanti mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi orang yang inilah pak. Orang yang tanggung jawab pak, disiplin akan waktu pak, karena malu ditengok kawan-kawan. Udah gitu aja, nggak ada pukul-pukulan di sini. Tidak ada insiden apapun, tidak ada geret-geret kaki kena lutut anak bangku tadi. Ya, Pupit, jangan ulangi lagi. Baik Bapak Ibu, terkait penerapan segitiga restitusi sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu lah ya. Itu saya terapkan di kelas 5. Sudah saya dokumentasikan. Berikut ada video yang sudah saya buat. Bersediakah Bapak Ibu untuk menontonnya? Ya. Oke, kita putar ya.
Ramah kali gurunya ya. Besok semuanya terlambat. Baru Pak Ferry penting. TTR nampak. Takutan cinta ya. Kenapa Bapak suruh masuk kantor Bapak? Kenapa? Ya, ini namanya menstabilkan identitas ya. Kita validasi tindakan yang salah ya. Udah, ini keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan. Cut, matiin. Oke, telah sama-sama kita saksikan video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan oleh murid kita sendiri ya. Kelas 5, ada 2 kasus yang sudah saya tangani. Yang pertama kasus membuang sampah sembarangan, kemudian terlambat. Nah, jadi sudah tergambar ya. Kita tidak serta-merta melakukan perbuatan yang arogan terhadap anak-anak kita. Ya, jadi yang kita lakukan ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita terapkan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Bagaimana langkah-langkah restitusinya? Seperti yang saya terapkan di video tadi. Kalaupun kiranya itu tidak sempurna, Bapak Ibu boleh mencari referensi lain ya. Nanti saya juga ada simpan video yang diterap dari modul itu, ada videonya di YouTube juga ada. Silahkan Bapak Ibu adopsi dan itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Oke, ini saja. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya pulangkan pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry yang telah memberikan pemaparan kegiatan ini. Sebelum melakukan kegiatan penutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang kasus-kasus atau permasalahan di dalam kelas, mungkin dapat dipertanyakan pada siang hari ini. Ayo Ibu Guru. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara menangani siswa yang tidak mengerjakan PR dan tidak mengerjakan tanggung jawabnya untuk membersihkan kelas atau piket kelas? Terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Bu Rika itu bagaimana menangani kasus anak yang tidak mengerjakan PR dan anak yang tidak melaksanakan tugas piket gitu ya. Kedua kasus ini kalau kita bisa lihat atau kita nilai itu adalah tanggung jawab ya, kurangnya tanggung jawab terhadap mengerjakan tugas piket dan tugas PR misalkan. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara restitusi. Lakukanlah, ibu bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Karena apa? Nanti pada saat menanyakan keyakinan, ibu tanamkan, ibu tebalkan di situ, ibu luaskan penjabaran tentang pentingnya nilai tanggung jawab. Gitu. Karena apa? Kalau ibu lakukan dengan hukuman atau konsekuensi gitu kan, lakukan konsekuensi itu tidak mengatasi masalah. Nah, jadi ibu lakukan aja, ibu kuatkan dengan penjelasan tentang tanggung jawab. Karena kedua kasus itu larinya ke tanggung jawab gitu. Berarti anak ibu-ibu di situ belum memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Jadi cukup ibu lakukan dengan restitusi di segitiga restitusi. Jangan melakukan dengan hukuman dan konsekuensi karena tidak memecahkan masalah. Barangkali itu saja, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi Bu kira-kira Bu? Nggak ada? Oke, baik. Dengan telah dijawabnya pertanyaan dari Bu Rika tersebut oleh Bapak Ferry, maka berakhirlah acara kita hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Mungkin di sini saya selaku pembawa acara, di sana sini terdapat banyak kekurangan. Kepada Bapak-bapak saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru
Indonesia.